بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 257 surah Ibrahim ayat 11 sampai 18 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 11, rusuluhum, sin boleh disukun, rusluhum. Dan itu berlaku juga untuk ayat 12, subulana, ba boleh disukun, sublana. Demikian juga ayat 13, lirusulihim, boleh disukun, liruslihim. Kemudian ayat 14, wa'id, boleh ditambah ya, sebagaimana asalnya memang ada ya, maka menjadi wa khafa wa'idi. Kemudian pada ayat 18, ar-rih, ini ya-nya boleh di fathah dipanjangkan. Ar-riyah, jamak dari ar-rih. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Ibrahim ayat 11. Qalat, berkata, siapa yang berkata, rusululahum, kepada mereka, rusuluhum, para utusan, para rasul yang diutus kepada mereka. Innahnu, tidaklah kami, illa kecuali basyarun, manusia, mithlukum, seperti kalian. Walakin Allah, akan tetapi Allah itu yamunnu, memberikan nikmat, ala man yasha, kepada siapapun yang dia kehendaki, min ibadih, dari hamba-hambanya, yaitu dijadikan sebagai nabi. Wa ma kana lana, dan tidak mungkin bagi kami, an na'tiyakum, mendatangkan kepada kalian, bisultanin, bukti,
illa biiznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allah, dan hanya kepada Allah, falyatawakkal, hendaklah bertawakal, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya, di mana orang-orang kafir ketika dikirimi Rasul oleh Allah, mereka menjawab, in antum illa basyarum mithluna. Kalian hanya manusia biasa seperti kami. Sehingga mereka tidak mau beriman. Mereka pengennya kalau diutus seorang nabi atau rasul itu bukan manusia, tapi malaikat. Maka mereka mengatakan, faktu nabi sultan mubin. Kalau memang kalian nabi, kalian rasul, datangkan kepada kami hujjah yang nyata, yaitu mukjizat yang nyata. Tapi mukjizatnya sesuai permintaan mereka. Nah, maka disuruh oleh Allah untuk rasul-rasul itu menjawab, in nahnu illa basyarum mithlukum. Memang kami manusia seperti kalian, makan, minum, tidur dan sebagainya. Tetapi yamunnu, Allah kasih nikmat kepada kami, yaitu diberi kenabian. Maka kalian jangan iri. Kalau kami yang diberi kenabian, kalian harus mengikuti kami, ya sudah, tunduklah. Karena hakikatnya bukan tunduk kepada kami, tapi tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya Nabi itu adalah basyarun, manusia, seperti kita. Sehingga apapun yang boleh terjadi untuk manusia, boleh terjadi untuk para nabi. Misalnya, kita lupa, ini boleh. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Berarti Nabi boleh lupa tidak? Boleh. Nabi salah, boleh tidak? Boleh. Rasulullah pernah salah. Beliau mengatakan, ini korma-korma ini nggak perlu dikawinkan, nggak apa-apa. Ternyata setelah tidak dikawinkan, hasilnya jelek. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan, antum a'lam. Kalian lebih paham kalau masalah dunia. Nah, maka Nabi bisa salah. Tapi salah dalam hal dunia. Kalau dalam hal agama, maka beliau adalah orang yang membawa syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna ini, bahwasanya Nabi adalah seperti kita, yaitu manusia biasa, disebutkan juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innama ana basyarum mithlukum, saya manusia seperti kalian, ansa kama tansaun, saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Ini disabdakan oleh Nabi ketika Nabi sholat kemudian lupa. Sudah 2 rakaat, mestinya nambah lagi 2 rakaat, tapi malah salam. Jadi sholatnya cuma 2 rakaat. Atau Nabi sholatnya 5 rakaat, berarti nambah lagi. Nah, seperti ini lupa adalah sesuatu yang wajar biasa. Faedah kedua, bahwasanya Allah itu yamunnu, memberikan nikmat kepada siapapun yang Dia kehendaki. Yang dimaksud nikmat di sini adalah nikmat kenabian. Kenabian, nama yang lainnya adalah al-hikmata, hikmah atau kebijaksanaan. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yu'til hikmata mayyasha. Allah memberikan al-hikmah atau kebijaksanaan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Nah, kebijaksanaan ini ditafsiri oleh sebagian ulama, yaitu kenabian. Maka Nabi itu pilihan Allah. Tidak bisa kita mengusulkan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya sebagai Nabi. Tidak bisa. Allah yang akan melihat siapa yang pantas jadi Nabi, ini diutus jadi Nabi. Siapa yang pantas jadi Rasul, maka akan diutus sebagai Rasul. Kemudian faedah berikutnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman wajib tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu apa? Kita lihat definisi para ulama beraneka ragam. Ada yang mengatakan tawakal itu i'timad Allah. I'timad itu berpegangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu yang jadi rujukan atau pegangan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam fikirnya tidak ada yang terfikir kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah apapun, maka berpegangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan tawakal itu husnudzanni billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang Allah kehendaki kepada kita, maka kita anggap itu baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha baik, enggak pernah berbuat jelek sama kita. Ada yang mengatakan tawakal itu ar-ridha billah, ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah tetapkan, takdirkan, meskipun itu bala atau musibah, tetap hati kita rela atau ridha. Nah, ini sebenarnya definisi yang beraneka ragam ini hanyalah maksudnya muqtadayatuhu, yaitu konsekuensi-konsekuensi dari tawakal. Kalau tawakal kepada Allah akan muncul sifat-sifat ini semua.
Kalau tidak muncul sifat-sifat ini, berarti belum tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita bala, kemudian kita tidak terima. Itu berarti belum tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah konsekuensi dari tawakal tersebut. Nah, tawakal arti asalnya ya adalah dari ya berpedoman kepada Allah, berpegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 12 Allah mengatakan, "Wa malana, dan kenapakah kami para rasul alla natawakkal, tidak bertawakal ala Allah, kepada Allah, wa qad hadana, padahal Allah sudah memberikan petunjuk kepada kami, subulana, jalan-jalan kami." Yang dimaksud jalan di sini adalah jalan-jalan keselamatan. Jadi para nabi sudah dipahamkan oleh Allah bagaimana menuju keselamatan. Nah, sehingga mereka diancam oleh kaumnya untuk dibunuh dan sebagainya, mereka nggak peduli. Mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi untuk berdakwah, itu sudah dijamin pasti akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Walanasbiranna, dan sungguh betul-betul kami akan sabar ala atas ma'adzaitumuna, apapun gangguan kalian kepada kami. Ini konsep di dalam dakwah. Orang dakwah itu pasti ada gangguan. Maka harus sabar. Tidak mau sabar, tidak usah dakwah. Karena dakwah konsekuensinya pasti ada gangguan. Amar ma'ruf nahi mungkar, konsekuensinya pasti ada gangguan. Kalau tidak bisa sabar, tidak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Sehingga sabar pun juga apa? Wajib. Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Surat Luqman ayat 17. Wahai anakku, tegakkanlah salat, amar ma'ruflah, nahi mungkarlah, dan sabarlah atas apapun yang menimpamu. Para ulama tafsir mengatakan, kenapa disuruh sabar setelah perintah amar ma'ruf nahi mungkar? Ini isyarat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar pasti ada gangguan. Dan makna ini terkandung dalam ayat ini tadi juga. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ. Para nabi diganggu. Kenapa? Karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Adzaitumuna diambil dari kata-kata adza. Adza artinya apa? Adza dalam kamus itu artinya adalah ad-darar ghairul jasim. Gangguan yang tidak besar. Jadi gangguan orang-orang kafir terhadap para dai itu jangan dianggap besar. Padahal yang diancamkan oleh kaum kepada Nabi termasuk apa? Dibunuh, diusir. Tapi itu semuanya oleh Nabi dianggap adza. Itu cuma gangguan kecil. Kenapa mereka menganggapnya sebagai gangguan kecil? Karena dibandingkan dengan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya jadi kecil. Dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka semua selain Allah itu jadi kecil. Maka kita temukan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan pada surat la yadurrukum illa adza. Mereka orang-orang kafir tidak akan memadharati kalian kecuali adza, yaitu gangguan kecil. Ini surat Ali Imran ayat 111. Ali Imran 111. La yadurrukum, orang-orang kafir tidak akan memadharati kalian illa adza, kecuali gangguan kecil. Ini sikapnya orang-orang beriman, Pak. Orang-orang beriman kalau mendapatkan gangguan dari non-muslim, maka itu dianggap adza, kecil, meskipun besar. Tapi kalau orang-orang munafik, Allah sebutkan pada surat Ankabut ayat 10, fa idza udiya fillah, kalau si munafik itu diganggu dalam hal Allah, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia anggap gangguan manusia itu seperti siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Dia anggap besar. Nah, maka orang kafir tidak bisa mengetahui kebesaran Allah sehingga menganggap gangguan manusia itu besar. Kalau kita orang beriman memiliki Allah, Allah Maha Besar. Sehingga gangguan dari selain Allah, gangguan dari manusia harus kita anggap kecil. Karena kalau Allah mengatakan kun, itu sudah selesai gangguan itu, tidak akan terjadi lagi. Nabi Ibrahim dilempar dalam api. Itu kecil menurut Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga Nabi Ibrahim ditanya oleh Jibril, "Hei Ibrahim, kamu perlu bantuan saya tidak?" Maka Jibril dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Amma ilaika fala." Kalau butuh kepada kamu tidak perlu saya. Saya cukup dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah cukup bagi kami. Allah itu sebaik-baik pengurus. Akhirnya Allah mengatakan ya narukuni bardan wa salaman. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Ibrahim ini. Ini kekasih saya. Selesai masalah. Nah, mari kita bisa enggak menjadikan gangguan manusia itu dalam hal kita melakukan ketaatan kepada Allah, anggap semuanya kecil. Meskipun seluruh dunia memusuhi kita, anggap semuanya kecil. Kenapa? Buminya ini milik siapa bumi ini? Bumi milik Allah. Maka kalau kita sudah melakukan perintah Allah, diganggu oleh siapapun manusia, makhluknya Allah, kita anggap semuanya kecil karena Allah Maha Besar. Kemudian wa 'alallah dan hanya kepada Allah falyatawakkal, maka adalah bertawakal al-mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Nah, kalau sudah tawakal gini, maka apapun gangguan tidak terasa jadi masalah. Seorang laki-laki misalnya memakai celana cingkrang, dianggap kebanjiran, nggak peduli ucapan seperti itu. Seorang perempuan memakai jilbab misalnya, dianggap karena rambutnya jelek misalnya, atau pakai cadar, dianggap bahwa wajahnya kotor sehingga dia tutupi wajahnya misalnya. Nah, seperti ini tidak jadi gangguan, nggak ada masalah. Itu semuanya hanya ada gangguan kecil, nggak menjadi masalah sama sekali dalam kehidupan seorang muslim. Ayat 13. Wa qala, dan berkata alladzina kafaru, orang-orang kafir, li rusulihim, kepada rasul-rasul utusan Allah kepada mereka. Lanukhrijannakum, sungguh betul-betul kami akan mengusir kalian min ardina, dari bumi kami. Aw la ta'udunna, atau kalian kembali fi millatina, pada agama kami, atau kalian menjadi pada agama kami, masuk dalam agama kami. Fa auha, maka mewahyukan ilaihim, kepada mereka, rabbuhum, pemelihara mereka, lanuhlikanna, sungguh betul-betul kami akan membinasakan al-zalimin, orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa gangguan orang-orang kafir kepada para rasul itu sebenarnya bukan gangguan kecil, gangguan besar. Tapi oleh Rasul dianggap gangguan kecil. Diusir, Pak. Kita sudah punya rumah, diusir. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diusir dari Madinah, dari Mekah, sehingga harus hijrah ke Madinah. Nah, pengusiran kepada Rasul seperti ini berlaku untuk nabi-nabi terdahulu, juga untuk Nabi Muhammad SAW. Allah menjanjikan pada surat An-Nisa ayat 10. Orang yang diusir itu pasti dapat tempat yang lain. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman, dia akan dapati di bumi ini tempat hijrah katsiran, yang banyak, wasa'atan, dan kelonggaran. Jadi kalau hijrahnya karena Allah, pasti dijamin oleh Allah ada tempat hijrah, ada, bahkan longgar, mendapatkan kelonggaran rezeki, kelonggaran kehidupan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kiai, ulama di Suriah, ada yang hijrah dari Suriah. Kenapa? Karena mereka terganggu di Suriah, sehingga mereka tidak nyaman hidupnya. Demikian juga para ulama dari Yaman, banyak yang pindah ke Indonesia. Kenapa? Banyaknya peperangan di Yaman. Banyak para kiai yang malam-malam dicari, tiba-tiba hilang. Kemudian paginya sudah bersimbah darah, sudah mati. Termasuk salah satunya guru kami, Dr. Najib Labib Najib Hafizahullah. Orangnya dari Yaman, dari Aden, Yaman. Pindah ke Indonesia. Kenapa? Nah, banyak pembunuhan terhadap para ulama dan kiai di sana. Nah, maka mendapatkan kelonggaran hidup di tempat yang lain. Faedah yang lain dari ayat ini, kata-kata la ta'udunna ini biasanya diartikan kembali, tetapi lebih tepatnya di sini menjadi. Karena kalau diartikan kembali kepada agama kami, ini menimbulkan masalah, yaitu apakah para nabi itu pernah agamanya kafir sebagaimana orang-orang kafir kaum mereka? Apakah para nabi juga pernah menyembah berhala sebagaimana kaum mereka menyembah berhala? Tidak pernah. Sehingga ta'udunna ini lebih bagus kalau diartikan kalian menjadi bersama kami dalam agama kami, masuk di dalam agama kami. Kemudian ayat ini menunjukkan juga bahwasanya Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang kafir akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim di sini maksudnya kafir.
Banyak sekali kata-kata zalim dalam Al-Quran maknanya adalah kafir. Karena Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Dan dari ayat ini diambil pelajaran bahwa nabi-nabi yang disuruh untuk berperang pasti akan dijamin menang. Karena kaum kafirnya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita temukan jelas di dalam surat Al-Mujadilah ayat 21. Allah mengatakan, kataballah, Allah sudah tetapkan, la'aghlibanna ana wa rusuli. Sungguh betul-betul saya dan Rasul-Rasul saya akan menang. Kalau disuruh perang oleh Allah, maka dijamin pasti menang. Tapi kalau tidak disuruh perang oleh Allah, maka tidak ada jaminan Nabi itu menang. Contohnya Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, karena tidak ada perintah kepada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya untuk berperang. Tapi lihatlah Nabi Musa disuruh perang melawan Fir'aun, maka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 14. Walanuskinannakum, dan sungguh betul-betul kami akan tempatkan kalian al-ardha, di bumi ini, mim ba'dihim, setelah mereka, yaitu setelah hancurnya mereka. Dzalika, itu adalah liman khafa, bagi orang yang takut, maqami, berdiri di hadapan saya nanti di akhirat, wa khafa, dan takut, wa'idi, terhadap ancaman saya, yaitu siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjamin bahwasanya orang-orang yang takut kepada Allah, maka mereka akan diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Wala nuskinannakum, akan kami berikan tempat kalian di atas muka bumi. Dan makna ini kita temukan sangat jelas di dalam surat yang lain.